Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati, yang terhormat Wakil Bapak Asisten, yang terhormat Saudara Unsur Forkopimda Kabupaten Ketapang, yang terhormat Saudara Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, yang terhormat para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, yang terhormat para anggota DPRD Kabupaten Ketapang, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, yang terhormat para staf ahli Bupati dan para asisten sekda Kabupaten Ketapang, yang terhormat Sekretaris DPRD Kabupaten Ketapang beserta staf, para kepala OCD dan pejabat eselon 3 di lingkungan pemerintah Kabupaten Ketapang, dan para pendengar siaran radio Kabupaten Ketapang di mana saja berada. Hadirin rapat yang kami hormati, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita dapat hadir di ruang rapat paripurna DPRD guna mengikuti acara penyampaian pandangan umum anggota DPRD Kabupaten Ketapang terhadap pidato Bupati Ketapang atas pengantar nota keuangan dan raporda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2023. Sebelum rapat paripurna pada hari ini dibuka, marilah kita sama-sama menundukkan kepala sejenak untuk memanjatkan doa guna memohon petunjuk dan bimbingannya agar rapat paripurna pada hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu dimohon kepada kesediaan Saudara Hasan untuk membacakan doa dan hadirin dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Untuk yang beragama Islam, izinkan saya untuk memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, di pagi hari ini kami kembali menundukkan kepala dan menadahkan tangan untuk memohon rahmat dan ridho-Mu agar rapat paripurna DPRD Kabupaten Ketapang dalam rangka penyampaian pandangan umum anggota DPRD Kabupaten Ketapang terhadap pidato Bupati Ketapang atas pengantar nota keuangan dan raporda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2023 dapat berjalan dengan lancar, tertib, serta menghasilkan keputusan yang terbaik yang memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Ketapang. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pelindung, lindungilah kami semua dari mara bahaya, bala dan bencana, baik yang datang dari langit maupun dari bumi. Ya Allah, ringankanlah kesulitan yang dialami oleh saudara-saudari kami yang ditimpa musibah dimanapun mereka berada. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengampun, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pembimbing, bimbinglah kami agar dapat mengemban amanah yang menjadi tanggung jawab kami dengan baik, sehingga cita-cita bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Ketapang, aman, makmur, dan sejahtera di bawah naungan dan ridho-Mu dapat terwujud. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengabulkan, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin silakan duduk kembali. Terima kasih kepada Saudara Hasan yang telah memimpin pembacaan doa pada rapat paripurna hari ini. Selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Ketapang masa persidangan pertama rapat paripurna kedua tahun sidang 2022-2023 dengan ini kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Bupati dan hadirin peserta rapat yang kami hormati,
Pada kesempatan rapat paripurna hari ini perlu kami beritahukan bahwa anggota Dewan yang hadir berdasarkan absensi sebanyak 24 orang, yang tidak hadir 11 orang dengan keterangan izin dan sakit. Dengan demikian, berdasarkan pasal 148 ayat 1 huruf C Peraturan DPRD Kabupaten Ketapang nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib, bahwa quorum rapat telah terpenuhi dan rapat paripurna dapat dilanjutkan. Hadirin peserta rapat yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung pada acara pokok penyampaian pandangan umum anggota DPRD Kabupaten Ketapang terhadap pidato Bupati Ketapang atas pengantar nota keuangan dan raperda tentang APBD Kabupaten Ketapang tahun 2023. Untuk itu, kepada rekan-rekan anggota Dewan yang akan menyampaikan pandangan umumnya, kami persilakan mengangkat tangan guna kami catat namanya. Selanjutnya, sesuai catatan yang masuk kepada kami, bahwa anggota Dewan yang akan menyampaikan pandangan umumnya berjumlah, silakan yang ingin menyampaikan pandangan umum, angkat tangan. Satu, Pak Soleh. Yang lain? Pak Hakim. Yang lain? Yang lain masih ada? Kalau tidak ada yang masuk atau yang telah mengangkat tangan dulu menyampaikan pandangan umum, ada 2 orang. Yang satu yaitu Bapak Muhammad Soleh, yang kedua Bapak Hakim. Kesempatan pertama kami berikan kepada Bapak Haji Muhammad Soleh, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna DPRD dalam rangka pandangan umum anggota DPRD terhadap penyampaian pidato Bupati Ketapang atas nota keuangan dan raperda APBD tahun anggaran 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Cubata. Yang terhormat Saudara Bupati Ketapang atau yang diwakili Bapak Asisten, yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, yang terhormat saudara-saudari rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Ketapang, yang terhormat Sekretaris Daerah, para staf ahli Bupati Ketapang, para asisten, Sekda dan para kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang. Yang terhormat Saudara Sekretaris DPRD beserta para kepala bagian di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang. Yang terhormat para kepala satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Ketapang. Yang terhormat saudara pimpinan BUMD Kabupaten Ketapang. Yang terhormat para wartawan media cetak dan media elektronik yang saya muliakan, serta para pendengar siaran radio Kabupaten Ketapang dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmat dan hidayahnya kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Ketapang pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kami
kepada pimpinan rapat yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pandangan umum anggota terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD murni tahun anggaran 2023 Kabupaten Ketapang dalam forum yang terhormat ini. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati, anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD mempunyai peran yang sangat penting dan strategis untuk mendukung aktivitas pemerintahan dalam menjalankan fungsinya, baik untuk menunjang pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan di berbagai sektor, dan untuk pemberdayaan masyarakat. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD juga merupakan instrumen teknis dari idealisme pembangunan yang ingin diwujudkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ketapang yang muaranya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adanya penyusunan APBD tahun anggaran 2023 pada substansinya adalah untuk melakukan penyesuaian kondisi-kondisi terkini yang ada di tengah masyarakat secara makro maupun mikro, sehingga dengan APBD murni ini secara tepat dapat memberikan manfaat dan memberikan solusi atas kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, menanggapi penyampaian pengantar pidato Bupati atas rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2023 yang telah disampaikan oleh Bupati Ketapang, maka izinkan saya selaku anggota DPRD memberikan pemandangan umumnya terkait beberapa hal sebagai berikut. Secara keseluruhan, pendapatan daerah pada APBD Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2023 diperkirakan sebesar 1.1.335.572.952 rupiah. Alokasi belanja dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2023 sebesar 1.396.309.205.44.765 rupiah. Belanja tersebut secara umum akan dialokasikan untuk belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Ada dua hal pokok, yaitu pendapatan dan belanja. Prinsip dasar arus pendapatan adalah bagaimana pemerintah daerah mampu untuk menggali sumber-sumber pendapatan secara luas sehingga pendapatan daerah terkumpul sebanyak-banyaknya. Sementara prinsip dasar arus belanja terletak pada aliran dana yang efektif dan efisien agar tepat sasaran, mengedepankan program prioritas daerah sehingga setiap rupiah yang mengalir untuk pembelanjaan benar-benar dapat dirasakan masyarakat dan memiliki multiplier effect terhadap pertumbuhan dan pembangunan sosial ekonomi yang lebih berkeadilan, melanjutkan masyarakat yang maju menuju masyarakat sejahtera sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang. Maka dari itu ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah untuk mewujudkan visi misi tersebut pada APBD tahun anggaran 2023, antara lain: 1. Untuk mewujudkan pendapatan daerah yang maksimal, Badan Pendapatan Daerah harus melakukan terobosan-terobosan yang sekiranya bisa mendapatkan pendapatan yang lebih dengan cara jemput bola. Dikarenakan menurut pandangan saya selaku anggota DPRD Kabupaten Ketapang, pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah Kabupaten Ketapang banyak berasal dari pajak PPHTB, sedangkan pendapatan tersebut untuk tahun ke tahun sudah menurun, yang dikarenakan banyak perusahaan yang sekarang tidak ada melakukan jual beli atau take over. Jadi
Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak pemerintah harus sudah mulai ekspansi untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan lainnya. Menanggapi tujuan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang, poin kedua, melanjutkan peningkatan pembangunan infrastruktur dan jalan jembatan di Kabupaten Ketapang karena masih belum tersentuh oleh APBD Kabupaten Ketapang, seperti pembangunan jalan dan jembatan di daerah Dapil 6, khusus di daerah beberapa desa perhuluan Kecamatan Kendawangan, yang sampai hari ini belum tersentuh oleh dinas terkait. Maka dari itu, melalui pandangan umum anggota ini, saya minta kepada dinas PU dan dinas terkait bisa menganggarkan pembangunan jalan dan jembatan, karena hal tersebut menjadi urat nadi perekonomian masyarakat di daerah perhuluan. Contoh yang kami berikan hasil reses-reses dan kunjungan-kunjungan kerja, yaitu beberapa jalan poros desa, Desa Selimatan Jaya atau SP7, Desa Sukaharapan atau SP8, Desa Sukadamai atau SP9, Desa Bangkal Serai, dan masih banyak desa-desa yang belum mempunyai jalan yang ideal yang ada di Kabupaten Ketapang. Selain infrastruktur, jalan dan jembatan, tidak kalah pentingnya dengan keadaan fiksi bangunan, khusus untuk pendidikan. Sudah banyak yang memprihatinkan kondisi bangunan-bangunan gedung, sekolah dan fasilitas lainnya, sehingga anak-anak kita yang melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar merasa tidak nyaman, dan ada sebagian sekolah yang kapasitasnya murid dan sudah over kapasitas. Maka dari itu, pemerintah daerah melalui dinas pendidikan agar selalu cepat merespon permasalahan tersebut agar anak kita dapat menuntut ilmunya yang bisa maksimal. Dalam kegiatan reses kami beberapa bulan yang lalu, banyak kepala sekolah yang menyampaikan aspirasinya kepada saya agar bisa dapat mendapatkan alokasi dana rehab dan penambahan ruang kelas, antara lain sebagai contoh adalah SDN 13 dan 14 Matan Hilir Selatan, SDN 33 Kendawangan, dan dari 3 SDN tersebut adalah salah satu contoh. Sebenarnya masih banyak SDN yang lainnya. Saya kira Bapedam Kabupaten Ketapang sudah mempunyai data lengkap atas kondisi sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Ketapang. Selain permasalahan di atas, menurut pandangan saya selaku anggota DPRD Kabupaten Ketapang tidak kalah pentingnya dengan permasalahan kesehatan. Apa artinya masyarakat kita pintar dan infrastruktur kita baik, akan tetapi masyarakat kita masih banyak mengeluhkan permasalahan pelayanan kesehatan dikarenakan sangat jauh rentannya antara masyarakat kalau ingin berobat ke puskesmas yang ada di kecamatan atau di ibu kota kecamatan. Sedangkan untuk kecamatan Kendawangan yang terdiri dari 19 desa, masih banyak desa-desa tersebut yang belum mempunyai puskesdes ataupun postu. Kalaupun ada, kondisi bangunannya sudah sangat memprihatinkan, sehingga pelayanan yang dilakukan oleh perawatan atau bidan tidak maksimal. Kadang-kadang banyak perawat atau bidan mereka melakukan pemeriksaannya di rumah mereka sendiri. Maka dari itu, saya harapkan untuk APBD tahun 2023, pemerintah daerah harus mengalokasikan dana untuk rehab bangunan yang sudah tidak layak lagi digunakan. Ini pernah saya itu Pak Asisten, saya waktu reses di SP9 Sukadamai, saya disuruh masuk ke postu, kami terperosok di lantai tersebut. Jadi mohon minta perhatiannya secara khusus. Dengan banyaknya kepala desa yang masa jabatannya pada akhir tahun ini selesai, dan pelayanan administrasi pembangunan desa-desa yang harus tetap dilaksanakan,
yang masa jabatan sudah selesai, maka dari itu pemerintah daerah melalui dinas PMD harus bisa menganggarkan untuk dana Pilkades pada tahun 2023. Dan saran dan masukan dari saya selaku anggota DPRD agar nanti pihak PMD sekaligus melakukan pemilihan kades secara serentak dan menggabungkan sekali bagi kades-kades yang masa jabatannya sudah habis pada tahun 2023. Selain Pilkades, kita juga akan dihadapkan oleh persiapan agenda nasional pada tahun 2024, yaitu Pileg, Pilpres dan Pilkada. Maka dari itu, pada tahun 2023 harus sudah dilakukan tahapan-tahapan agenda nasional tersebut. Jika agenda besar tersebut tentunya akan memerlukan dana yang besar. Juga saya minta kepada pemerintah daerah harus menganggarkan untuk mensukseskan kegiatan tersebut melalui APBD tahun 2023. Rapat paripurna Dewan Terhormat, saya selaku anggota DPRD fraksi Partai Golongan Karya Kabupaten Ketapang mengajak seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Ketapang untuk ikut mendukung dan mensukseskan pelaksanaan MTQ 30 tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Ketapang yang berkualitas dan bermartabat. Selain MTQ, juga kita ada agenda Porprov ke-13. Semoga para atlet-atlet kita bisa membawa keberuntungan, yaitu membawa medali menjadi juara 3 besar tingkat provinsi. Sebelum menutup pemandangan umum ini, berharap agar proses pembahasan RAPBD murni tahun 2023 dan Raperda ini betul-betul dimaksimalkan agar menghasilkan APBD dan peraturan daerah yang benar-benar memenuhi keinginan masyarakat Kabupaten Ketapang, yang sesuai dengan visi misi kepala daerah melanjutkan Ketapang maju menuju masyarakat sejahtera. Demikian pemandangan umum anggota terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD murni tahun anggaran 2023. Ada kurang lebihnya dalam penyampaian pemandangan umum ini. Kami mohon maaf dan atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bacura Mengkasaruaba Sengatka Subata. Ketapang, 19 September 2022. Anggota DPRD Kabupaten Ketapang, fraksi Partai Golongan Karya, Ahmad Soleh, Sarjana Teknik Magister Sosiologi. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Ahmad Soleh STM SOS yang telah menyampaikan pandangan umumnya. Hal-hal yang telah disampaikan oleh anggota Dewan tadi, baik berupa himbauan, saran, kritik serta masukan, kiranya menjadi perhatian pemerintah daerah. Selanjutnya, untuk kesempatan kedua, kami persilakan kepada saudara Hakim untuk menyampaikan pandangan umumnya. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan umum anggota DPRD Kabupaten Ketapang terhadap pidato Bupati Ketapang atas pengantar nota keuangan dan rancangan peraturan daerah Kabupaten Ketapang tentang anggaran dan pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Saudara Bupati yang diwakili Bapak Asisten, yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan para anggota DPRD Kabupaten Ketapang, yang terhormat saudara-saudara unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Ketapang, yang terhormat saudara-saudara pimpinan instansi vertikal, saudara sekretaris daerah, asisten sekda, kepala badan, kepala dinas, kepala kantor dan kepala bagian lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Ketapang, dan yang saya hormati para undangan, para pendengar siaran radio pemerintah daerah, serta hadirin yang berbahagia. Mengawali kegiatan pada pagi hari ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, kemudahan, sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta kewajiban kita selaku penyelenggara pemerintahan daerah, yaitu hari ini rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang untuk menyampaikan pandangan umum terhadap pidato Bupati atas pengantar nota keuangan dan rancangan peraturan daerah Kabupaten Ketapang tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 yang telah disampaikan Saudara Bupati pada rapat paripurna tanggal 13 September 2022 yang lalu. Tak lupa pula kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Ketapang, yang telah menyampaikan pidato pengantar nota keuangan dan raperda tentang APBD tahun anggaran 2023 ini, yang telah berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Hadirin sidang paripurna yang terhormat, dalam penyampaian pandangan umum terhadap penyampaian pidato Bupati Ketapang atas nota keuangan dan raperda APBD tahun anggaran 2023 ini, kami akan menyampaikan beberapa pandangan dengan harapan dalam pembahasan dan penyusunan APBD tahun anggaran 2023 dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita bersama, sehingga bisa terrealisasi sesuai apa yang diinginkan masyarakat kita Kabupaten Ketapang. Pada tahun 2022 ini kita tahu bahwa dalam rangka persiapan menyambut pelaksanaan MTQ ke-30 tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Ketapang yang akan dilaksanakan tepatnya tanggal 5 sampai 11 November 2022 ini, tentu alokasi anggaran cukup terfokus dalam kota Ketapang, berbagai penataan taman, jalan, bundaran dan tempat-tempat lainnya. Kami melihat cukup memuaskan dan mengapresiasi kepada pemerintah daerah karena dapat memperindah kota Ketapang dan mempersiapkan segala yang diperlukan dengan harapan pelaksanaan MTQ ini dapat berjalan tanpa ada hambatan apapun. Kami mengucapkan semoga selamat dan sukses dalam penyelenggaraan MTQ ke-30 tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Ketapang tahun 2022 ini. Dan untuk di tahun 2023 kami berharap belanja anggaran pendapatan belanja daerah kita sedikit lebih fokus untuk memprioritaskan infrastruktur di daerah kota, kecamatan, dan desa-desa di pedalaman. Kita ketahui masih ada jalan-jalan IKK yang dianggap prioritas
oleh masyarakat, tetapi masih belum kita realisasikan pembangunannya. Termasuklah jalan-jalan desa penghubung yang merupakan akses utama bagi masyarakat, tentu harus menjadi perhatian khusus kita bersama dalam mengimplementasikan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2023. Selanjutnya tentang proses pembahasan RAPBD. Dalam hal ini kami berharap proses pembahasan yang dilaksanakan tim anggaran pemerintah daerah TAPD dengan Badan Anggaran DPRD dapat lebih menyajikan data-data yang lebih detail agar hasil dari pembahasan tersebut benar-benar dapat dipahami secara bersama-sama. Kami memaklumi di 2 tahun terakhir ini dengan adanya beberapa perubahan regulasi yang berkaitan dengan penyusunan RAPBD melalui sistem informasi pembangunan daerah. Hal ini masih mengalami kendala, sulit untuk diakses. Ini membuat tidak maksimalnya dalam proses pembahasan, sehingga tidak semua kegiatan atau belanja APBD dapat diketahui para anggota DPRD Kabupaten Ketapang. Tentu sebagai bentuk fungsi pengawasan, ke depan harapan ini terjadi perbaikan-perbaikan dalam proses pembahasan anggaran agar dapat mengetahui program-program prioritas pemerintah daerah. Hadirin sidang paripurna yang terhormat, hal-hal lainnya yaitu yang berkaitan di luar daripada RAPBD ini dapat kami sampaikan juga beberapa hal. Yang pertama berkaitan dengan pendataan tenaga non-ASN atau aparatur sipil negara sesuai dengan adanya surat Menteri Pan-RB nomor B/M.SM.01T00/2022 tanggal 22 Juli tentang pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, dan siaran pers Badan Kepegawaian Nasional nomor 018-rilis-DKN-8 Romawi-2022 tanggal 30 Agustus 2022. Sebagai berbagai tahapan telah ditentukan, baik tahapan prafinalisasi yang berlangsung 30 September 2022 ini maupun tahapan finalisasi yang berlangsung 30 Oktober 2022 nanti. Tentu ini menjadi sebuah kabar baik sebagian besar para tenaga honorer ataupun tenaga kontrak, menjadi peluang dan kesempatan untuk mengikuti pendataan tenaga non-ASN ini. Untuk itu kami menghimbau kepada pemerintah daerah harus benar-benar maksimal mengikuti tahapan-tahapan dan menyampaikan informasi berbagai ketentuan yang telah ditetapkan agar pendataan ini dapat benar-benar bermanfaat bagi tenaga-tenaga honorer ataupun kontrak, dan mereka bisa diterima sebagai pegawai P3K sesuai syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan kami berharap semoga pendataan ini membuahkan hasil yang baik sesuai harapan kita bersama. Kemudian berkaitan dengan situasi alam kita sekarang ini yang cukup ekstrim, curah hujan begitu tinggi, tentu banyak daerah yang mengalami banjir dan yang berdampak kepada masalah sosial, banyak rumah warga yang terendam banjir. Maka kepada pemerintah daerah, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah, untuk mengambil tindakan yang ekstra terhadap masalah bencana banjir ini. Masyarakat sangat memerlukan berbagai bantuan. Bagi daerah-daerah yang mengalami banjir, semoga saja pemerintah daerah cepat tanggap sehingga masyarakat merasa terbantu dan meringankan beban mereka atas kesulitan yang tertimpa banjir tersebut. Hadirin sidang paripurna yang terhormat, demikian pandangan umum anggota DPRD ini yang disampaikan dalam kesempatan paripurna pada pagi hari ini. Sebagai penutup, apabila dalam hal penyampaian ini ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketapang, 19 September 2022. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang, Hakim Fraksi Partai Gerindra. Terima kasih.
terima kasih kepada Saudara Hakim yang telah menyampaikan pandangan umumnya terhadap apa yang disampaikan oleh anggota Dewan tersebut, baik berupa himbauan, saran, maupun kritikan. Kiranya menjadi perhatian pemerintah daerah. Hadirin peserta rapat yang kami hormati, demikian telah kita dengarkan bersama kedua orang anggota DPRD yang menyampaikan pandangan umumnya sehubungan pidato Bupati Ketapang atas pengantar nota keuangan dan raperda tentang APBD Kabupaten Ketapang tahun 2023. Selanjutnya telah ada pandangan umum tersebut akan kami serahkan kepada pemerintah daerah untuk mempelajarinya guna mempersiapkan jawaban maupun penjelasan-penjelasan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Ketapang yang akan direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 26 September 2022 mendatang. Guna mempermudah pihak eksekutif mempelajari dan memahami naskah pandangan umum anggota DPRD maksud, maka naskah pandangan umum tersebut akan kami serahkan kepada Saudara Bupati Ketapang. Kepada Saudara Bupati Ketapang dipersilakan ke depan untuk guna penyerahan naskah pandangan umum anggota DPR tersebut, dan kepada staf sekretariat agar mempersiapkan penyerahan naskah dimaksud. Hadirin peserta rapat yang kami hormati, sebelum kita akhir rapat paripurna hari ini, kami ucapkan terima kasih atas kesediaan saudara-saudara sekalian yang telah mengikuti seluruh rangkaian acara rapat paripurna hari ini. Selanjutnya, kami mohon maaf kepada hadirin sekalian apabila selama berlangsungnya acara rapat paripurna ini terdapat hal-hal yang kiranya kurang berkenan. Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin, rapat paripurna DPRD Kabupaten Ketapang masa persidangan pertama rapat paripurna kedua tahun sidang 2022-2023 pada hari ini Senin 19 September 2022 kami nyatakan ditutup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketapang, 19 September 2022, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Ketapang, Wakil Ketua Jamhuri Amir. Terima kasih.